Waalaikumsalam. Yes. Belum makan ada tuh lagi nih. Udah apa itu? Udah kayak gitu. Udah begitu Pak Yogi. Biasa itu ya, biasa gitu. Betul. Ada angkot, pakai klakson juga. Klaksonin lagi angkotnya luar Jadi, biasa. Nah, ya misalnya nasi Leheng Bu Rara, leheng nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, bertemu kembali di Kabar Cendekia Muda, sebuah program yang akan membahas, mengupas tuntas tentang program-program, kegiatan-kegiatan yang ada di unit-unit dan divisi di Sekolah Islam Cendekia Muda. Umur 0 sampai dengan 5 tahun merupakan umur yang sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Kita mengetahui di kisah Rasulullah pada umur tersebut, Rasulullah memiliki banyak pengasuh. Dan Rasulullah dibesarkan di sebuah tempat di Bani Sa'ad yang sangat indah, yang lingkungannya sangat bagus, dan dari lingkungan tersebut menciptakan sebuah sosok yang luar biasa. Oleh karena itu, pada Kabar Cendekia Muda kali ini, kita akan membahas program-program yang ada di TK Islam Cendekia Muda. Di hari yang indah ini, kita kedatangan tamu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah TK Islam Cendekia Muda. Assalamualaikum Bu Dini dan Bu Rara. Waalaikumsalam. Yes. Masya Allah, ada yesnya sekarang ya. Nah, Biar semangat, Pak Yogi. biar semangat Iya, ya. Nah, Bu Dini, Bu Rara, luar biasa nih ya. Sekarang kita akan ngobrolin tentang TK Cendekia Muda nih. Iya. Nah, TK Cendekia Muda itu bagaimana sih Bu Dini? TK Cendekia Muda, Bu Rara. Coba Bu Rara tuh lebih expert Boleh. tentang TK Islam Iya, Cendekia betul, Muda. ya. Silakan Bu Rara. Terima kasih Bu Dini, terima kasih Pak Yogi. Nah, Pak Yogi, Bu Dini, TK Cendekia Muda itu memang unit yang paling kecil di antara kakak-kakaknya SD, SMP, dan SMA. Tapi di sini itu anak-anak usia 2 tahun 10 bulan sampai dengan 5 tahun 10 bulan Wow, ini. 2 tahun 10 bulan ternyata Betul, ya. Pak Yogi. Pak Yogi, luar Sudah biasa. sekolah dan sekolahnya juga tiap hari. Kenapa coba Pak Yogi? Allah, kenapa coba Bu Karena Rara? memang kita menekankan di anak-anak playgroup ini mereka itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dia juga nyaman dengan guru-guru dan orang-orang yang baru mereka kenal. Nah, itu juga adalah salah satu bagian dari Sirah Nabawiyah. Jadi kita di umur 2 tahun 10 bulan ini kita sudah mengenalkan bahasa-bahasa yang baik, lalu adab-adab juga yang baik. Betul ya Bu Dini? Iya, betul Bu Rara. Lalu di TK Islam Cendekia Muda ini juga kita sudah menghafal, mengenalkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan dimulai dari juz 30. Tentunya dari surat Al-Fatihah mungkin ya, Pak Yogi. Iya. Masya Allah, luar biasa ya Bu Rara, Bu Dini. Jadi memang di TK itu mulai dari 2,5 tahun memang sudah diperkenalkan tadi ya dengan Betul. bahasa-bahasa, dengan teman-temannya, dengan Iya. lingkungan ya. Padahal 2,5 tahun itu masih baru banget ya. Betul, Iya, Pak Masya Yogi. Allah. Nah, Bu Dini, Sekolah Islam Cendekia Muda Iya, memang Pak Yogi. menggunakan kurikulum Guide Center. Nah, kira-kira implementasinya di TK itu seperti apa, Bu Din? Iya Pak Yogi, tadi seperti yang sudah Bu Rara coba jelaskan sedikit. Jadi insya Allah di TK Islam Cendekia Muda itu kita kurikulumnya mengkolaborasikan antara dari dinas dan yayasan. Ya. Karena yayasan sendiri punya visi misi yang luar biasa untuk anak-anak yang sekolah di Sekolah Islam Cendekia Muda. Salah satunya di TK Islam Cendekia Muda. Jadi semua pembelajaran, semua kegiatan itu berdasarkan atas
GAS Center Education. Tadi itu merupakan landasan paling utama dari semua kegiatan, semua pembelajaran yang ada di TK Islam Cendekia Muda. Salah satu implementasinya adalah kita menciptakan ruang belajar yang nyaman untuk anak-anak. Karena kita akan ada pembelajaran tadi hafalan yang kita berikan stimulasi ke anak-anak itu setiap hari. Insya Allah dengan diberikan setiap hari itu akan cepat, anak-anak akan cepat menerima, akan cepat memahami, walaupun pembelajarannya tidak harus serius, kadang sambil bermain, kadang sambil games, kadang sambil, yang namanya anak-anak kan kegiatannya sambil bermain ya Pak Yogi gitu. Itu merupakan landasan paling utama yang kita kuatkan ke anak-anak. Implementasi lainnya, salah satunya juga di assembly. Kita punya program-program selain pembelajaran. Ada program assembly, ada program field trip. Itu salah satunya untuk implementasi tadi yang GAS Center Education itu. Di assembly itu walaupun ada tema-tema yang tidak berhubungan dengan, bukan tidak berhubungan, tema-tema tentang kenegaraan atau tema-tema tentang diriku, tetap kita kenalkan ke anak-anak, misalkan siapa ya yang menciptakan kita, siapa ya yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan lingkungan sekitar kita. Jadi semua itu disangkut pautkan dengan Allah. Jadi semuanya itu dipusatkan kepada Allah ya, kegiatan betul, apapun, tema apapun, ujung-ujungnya dipusatkan kepada Allah. Wah, ini menarik sekali ya. Sebetulnya ini Bu Dini, Bu Rara, kalau di TK Islam Cendekia Muda sendiri nih, kira-kira harapan dari TK itu kalau misalnya nanti putra-putri kita ini lulus dari TK dan melanjutkan ke SD tentunya ya, itu profilnya itu seperti apa nih? Insya Allah saya coba menjelaskan sedikit, nanti akan dijelaskan ditampilkan oleh Bu Rara. Jadi balik lagi tadi ke GAS Center Education, sebenarnya bukan landasan apa tadi yang diharapkan dari anak-anak. Ini sebenarnya masih anak-anak usia emas. Jadi segala ilmu, segala stimulus yang kita berikan itu insya Allah akan menjadi dasar yang kuat buat mereka nanti di usia-usia selanjutnya. Kita coba kuatkan di akidah, di keimanan, di adab, yang insya Allah kalau misalkan itu sudah tertanam kuat di diri anak-anak, itu akan membawa mereka menjadi sosok pribadi yang kuat, sosok pribadi yang selalu berpegang teguh atas sunnah dan rasulnya, baik di perilaku, baik di bahasa, baik di adat terhadap orang tua gitu. Jadi anak-anak yang percaya diri, anak-anak yang kuat seperti Rasul saat zaman kecil di Bani Sa'ad, memiliki distimulus bahasa yang baik, fisik yang kuat, adab yang baik juga gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi kita coba stimulus, kita coba ciptakan pembelajaran, guru-guru, lingkungan sekolah yang bisa memperkuat atau mendukung semua tujuan yang kita harapkan. Jadi memang dari TK Islam Cendekia Muda ini ketika lulusnya itu mempersiapkan si anaknya ini dia memiliki modal-modal untuk melanjutkan ke sekolah dasar ya, terutama di karakternya, terutama di adabnya, dan yang pastinya dengan Sirah Nabawiyah ini menguatkan mereka tentang ketauhidan begitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kita akan kupas tuntas lagi nih. Soalnya ini menarik sekali ya. Tadi di program-program seperti ada yang tadi. Yang ingin saya tahu nih, mungkin juga sahabat Cendekia Muda ingin tahu nih TK Islam Cendekia Muda, terutama di bahasa ya. Kan kita mengenal kalau di buku-buku sirah itu umur segini itu umur 2 sampai 5 tahun itu di Bani Sa'ad itu Rasulullah kan bahasanya dikuatkan. Nah, program-program yang dilakukan di TK Cendekia Muda itu bagaimana sih ini? Maka Bu Rara, untuk sementara ini Pak Yogi kita sedang memulai untuk pengenalan membaca itu dengan storytelling. Storytelling ini kita rutin lakukan. Setiap hari itu ada? Betul, tiap hari. Jadi hari sebelum anak-anak mulai kegiatan, kita kan ada circle time dulu nih Pak Yogi. Nah, saat circle time itu guru-guru sudah menyiapkan buku-buku yang akan dibaca. Misalnya hari Senin apa, Rabu apa, dan Jumat apa. Nah, biasanya di hari Selasa dan Kamis ini selain anak-anak yang bercerita, jadi bukan guru yang bercerita, tapi anak-anak yang bercerita. Anak-anaknya bercerita. Ya, betul Pak Yogi, dengan bahasa mereka. Jadi mereka boleh memilih buku, lalu mereka menceritakan isi buku itu di depan teman-temannya dan ibu gurunya. Jadi mereka sudah mulai, aku mau membaca ini, berarti mereka sudah ada gilirannya Pak Yogi. Misalnya hari ini
siapa, nanti hari besoknya siapa, nanti minggu depannya begitu. Tapi kalau ada yang mau boleh ya Bu boleh, Rara ya. betul. Tapi Pak bukunya itu buku tulis kan mungkin mereka belum bisa baca ya. Gimana itu Bu Rara? Jadi sebetulnya bukunya buku cerita. Iya. Buku cerita yang ada bergambar. Oh, yang ada gambarnya. Iya, betul. Yang ada Begitu. gambarnya. Jadi mereka itu menceritakan dengan bahasanya Dengan sendiri. bahasa, Betul. dari gambar-gambar Dari itu. gambar-gambarnya. Jadi kadang Pak Yogi, kita kan buku ceritanya itu bukunya besar gambarnya. Oh, iya. Jadi tulisannya justru hanya sedikit lebih banyak di Betul. gambar ceritanya. Jadi anak misalkan melihat ini ada domba, ada ayam, atau ini ada domba, ada pasir, ada gurun. Nah itu kita sambil anak bercerita, oh iya ini seperti zaman kapan ya? Karena anak kan di pembelajaran pun mereka mendapatkan cerita tentang Iya. Rasulullah gitu di pembelajaran setiap harinya. Jadi itu Iya. kita coba gali. Jadi nggak hanya anak lihat gambar menceritakan cuman ada domba, ada pasir, nggak hanya itu. Kita coba justru itu yang kita coba gali dari anak-anak gitu. Iya. Bahasa-bahasa yang sebenarnya itu memperkaya Betul. dari Betul. kata-kata yang mereka miliki. Itu pun sambil kita kuatkan, sambil kita Masya kenalkan tentang adab, karena ceritanya pun kan ada tentang adab. Misalkan aku sayang ayah ibu, aku harus berkata jujur, itu kan dari berupa cerita. Betul. Walaupun persepsi anak-anak berbeda, tapi kita arahkan gitu. Iya. Jadi cerita itu kan memang ada, selain ada dua hal berarti ya. Iya. Jadi ketika cerita sendiri, kalau di teori bahasa itu ada language acquisition ya. Iya, Jadi ketika ada yang bercerita, mungkin yang di rumahnya terkadang kan sekarang ini jarang ngobrol atau Iya, dia hanya betul. satu arah ngelihat YouTube atau ngelihat sekarang aja. kan, iya, Ketika iya. memang pembicaraan seperti itu, nanti secara tadi penguatan kata-katanya, kosakatanya dia masing-masing dari Betul itu akan sekali. bertambah. Itu yang akan Iya, ya. Belum betul. lagi tadi di hikmahnya itu di adabnya. Iya. Nah, Iya, ini menarik itu nih pemirsa ya. adabnya Jadi itu. penguatannya itu ada dengan bercerita, siswanya yang bercerita Iya. dengan gambarannya dia masing-masing. Tapi sebetulnya target di sana adalah bagaimana mengumpulkan sendiri, bukan mengumpulkan dia, mengkondisikan agar bahasa-bahasanya, kosakata-kosakatanya bertambah begitu Iya ya. itu. Wow, luar biasa. Kita coba. Betul Pak Begitu. Yogi. Apalagi Pak Yogi di umur balita ini anak-anak tuh kan menyerapnya sangat cepat sekali Pak Yogi. betul. Jadi sebaik-baiknya kita berkata, nah itulah yang akan mereka dengar dan mereka lakukan Dan kata-kata juga. di kelas tersebut memang dikondisikan sehingga kata-kata yang diterima oleh si penyerap tadi itu yang Iya. bagus Ya, begitu ya. sesuai usianya itu insya Allah. Jadi anak playgroup sama TKB itu beda. Iya. Pertanyaan dari mulai bukunya beda, Iya. terus stimulus yang kita ajukan, misalkan pertanyaan yang kita berikan ke anak-anak juga beda. Iya. Kalau anak playgroup kan memang lebih ini ya, lebih pendek, kata-kata lebih Iya. sedikit. Jadi mereka menangkapnya juga lebih Jadi mudah. berjenjang gitu ya, Berjenjang, berjenjang iya, dari sesuai playgroup sampai usianya. nanti sesuai usianya dan Iya. kosakatanya ditambahkan yang Iya, baik dan betul. di balik kosakata itu ditambahkan juga bagaimana pengenalan, pembiasaan ada, Betul. penguatan hal yang bagus begitu kan Iya. dan yang tidak bagus. Itu soalnya Wow, iya. nanti bukan berharap, salah satu tujuan kita jadi anak yang kritis, anak yang berani berpendapat, anak yang punya pendapat yang kuat, punya pendirian yang kuat. Iya. Karena insya Allah dengan bahasa yang maksudnya kosakata yang banyak, anak berani itu akan menjadi seorang yang kritis. Insya Allah akan membawa peran luar biasa nanti saat dia besar. Kedepannya Akan begitu memberikan ya. dakwah luar Masya biasa Allah. ke depannya saat mereka udah beranjak dewasa. Masya Allah, ini Gitu. luar biasa ya. Nah, kemudian nih yang lainnya lagi nih Bu Rara apa Budini, nih? Gimana, kita Pak Yogi? kan tadi bahasa nih, Iya, selain bahasa nih. Kan biasanya tadi ya anak-anak di sini juga di umur 2 sampai 5 tahun itu faktor fisik, motorik juga ini penting nih ya. Iya. Betul. Kan kalau Rasulullah juga bagaimana pembinaannya itu di Bani Sa'ad itu luar biasa. Kira-kira implementasi di TK Islam Cendekia Muda bagaimana nih? Gimana? Bu Rara mau menambahkan? Boleh. Nanti tolong ditambahkan Bu Dini ya. Siap. Jadi Pak Yogi, di kita juga ada olahraga dan bermain. Iya. Nah, saat olahraga, jadi saat circle time tadi kan waktunya itu sekitar 20 menit. 10 menit waktu untuk bercerita dan 10 menitnya lagi sebelumnya biasanya kita sudah atur ada jadwalnya mereka berolahraga di lapangan. Entah itu mereka berlari, entah itu mereka merangkak sesuai dengan umurnya. Jadi kembali lagi tadi God Center Education juga disesuaikan dengan metaphor of tree Pak Yogi. Jadi mereka atau guru-guru pun menemani anak-anak, membersamai anak-anak itu sesuai dengan umurnya. Iya. Nah misalnya di TKA itu sekitar umur 3 tahun sampai 4 tahun itu mereka olahraganya itu lebih ditekankan misalnya melompat dengan 2 kaki. Nah mereka nanti ada olahraga-olahraga yang
guru-guru kemas dengan permainan dan menyenangkan. Jadi sebetulnya tujuannya itu melatih kekuatan kaki, tapi dikemasnya dengan cara bermain, dan itu tuh dilakukan setiap hari juga Pak Yogi. Jadi antara olahraga dan membaca literasi tadi sebetulnya kita seimbang, insya Allah. Tiap hari keringetan aja pokoknya. Keringetan, ya. jadi sebelum masuk mereka sudah berkeringat dulu ya Pak Pokoknya mah Yogi anti mager aja ya. Anti gitu mager. ya. Iya, betul Pak Yogi. Iya. Mangga Bu Dini. Ditambah alhamdulillah kita coba yayasan punya tadi tujuan yang luar biasa, sudah memikirkan dengan sangat matang. Jadi gedung di TKSM Cendekia Muda juga terbuka, maksudnya ada area playground yang luas. Nah, salah satunya itu karena kita mencoba mengaplikasikan tadi anak-anak bisa bergerak bebas seperti saat Rasulullah di Badin Saat. Karena itu untuk menciptakan fisik yang kuat. Kemudian kami pun ada kegiatan field trip yang insya Allah itu dilakukan 2 kali dalam 1 semester. Oh, jadi setiap 3 bulan itu ada keluar ya? Iya, dari setiap 3 bulan itu keluar. Itu sesuai tema biasanya. Tapi tetap kami kolaborasikan dengan anak-anak itu mendapatkan tadi motorik kasar yang baik juga. Jadi semua kegiatannya walaupun kegiatannya misalkan ke bahasa atau ke molus, itu dikolaborasikan dengan anak bergerak dulu gitu. Karena kan tadi yang Bu Rara bilang, anak usia golden age ini tuh usia yang luar biasa, stimulusnya cepat, dapat ditangkap sama anak-anak. Jadi kita coba aduk itu, terus anak-anak itu kan senangnya bergerak ya Pak Yogi ya. Fitrahnya bergerak ya. Iya, fitrahnya bergerak. Jadi kalau dikasih duduk itu kayaknya nggak akan kuat, bukan nggak kuat lama, cuman memang fitrahnya bergerak. Jadi kami coba kemas semua kegiatannya, baik kegiatan pembelajaran atau kegiatan tadi field trip, itu dikemas dengan fitrah anak-anak dengan bergerak. Insya Allah akan menciptakan fisik yang kuat juga. Betul. Jadi gitu. kita di fisiknya itu apa ya, si otot-ototnya itu memang distimulasi seperti itu. Dan mungkin kalau biasanya kan siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya ya? Kadang-kadang kalau di rumah loncat-loncat sedikit di kursi, hati-hati gitu ya. Kita diam padahal fitrahnya bergerak ya. Jadi kalau ketika di setiap hari itu di TK lagi-lagi di lapang ya, kemudian pas udah 2 bulan dia ke alam gitu ya, lagi-lagi. Masya Allah. Nah ini penting nih ayah bunda nih. Jadi tapi meskipun gitu tetap ya keamanannya, ada penjagaannya juga. Kami juga mencari kegiatannya pun yang memang sesuai usianya dan emang aman juga buat anak-anak. Dan field trip ini ternyata memang selain memang mengevaluasi materi, selain memang mendapatkan gambaran-gambaran yang lain, tapi hal yang penting juga adalah bagaimana kita juga mencoba untuk mengevaluasi gerakan-gerakan apa yang baik. Betul Pak Yogi, karena kan sebenarnya pantas tempatnya itu kadang-kadang sampai ke Manglayang gitu ya. Gitu ya. Iya betul. Karena itu tempatnya luar biasa luas, salah satunya. Terus keamanannya juga kami rasa itu cukup, karena kan kami pun pertimbangkan dengan keamanan anak itu lebih utama masalahnya kan. Kami dapat amanah dari orang tua yang harus kami jaga dan kami didik insya Allah gitu kan. Dan salah satunya tadi motorik kasar itu Pak Yogi, kalau otot-ototnya kuat insya Allah anak-anaknya sehat itu cepat membantu ke pembelajaran juga gitu. Jadi nggak hanya cuman sehat, justru kayak misalkan dia banyak berlari, otot kuat, nanti megang pensilnya juga lebih kuat, menulisnya bisa lebih cepat. Nah, ini itu penting ya, ini penting ya Bunda. Terkadang Bunda lagi, terkadang sahabat cendekia muda, kita itu suka ngelihat bahwa di rumah itu nggak usah lari-lari, belajar aja. Padahal ketika dia main bergerak-gerak, ke belajar itu mendukung. Banyak manfaatnya Pak Yogi. Sehingga di TK Islam Cendekia Muda itu pada saat awal pembelajaran mereka ada acquisition untuk bahasa dan gerak dulu. Baru setelah itu memang pembelajaran begitu. Karena anak-anak itu kan tenaganya luar biasa ya Pak Yogi. Salah satunya tadi selain untuk menulis, ke fokus anak-anak juga itu akan berpengaruh. Jadi kalau anak udah banyak bergerak, energi banyak keluar, biasanya itu akan membuat anak-anak lebih fokus saat belajar karena mereka sudah menyalurkan dulu energinya. Kan katanya energi anak-anak itu kan berapa kali lipatnya orang dewasa ya katanya. Padahal fitrahnya di situ Budin ya. Iya itu justru makanya agar ototnya berkembang gitu ya. Dan di TK Islam Cendekia Muda juga kami memang kan kadang ada beberapa di luaran itu yang TK itu harus bisa baca, TK itu harus ini katanya karena kan untuk persiapan ke SD untuk apa. Padahal Pak Yogi sebenarnya kalau ngelihat dari tahapan perkembangannya, dari fitrahnya itu insya Allah anak-anak itu kan kalau sudah melewati masa bermainnya, walaupun bermain sambil belajar, itu saat usianya nanti menginjak usia untuk SD, itu anak-anak akan bisa secara alami ya. Lebih cepat gitu. Justru di TK Islam Cendekia Muda kami berikan stimulus-stimulusnya yang untuk mempersiapkan mereka nanti menerima saat untuk ke sekolah dasar. Masya Allah, luar biasa. Terus ada satu lagi nih Budin Bu Rara,
katanya nih selain memang tadi penguatan di bahasa, lingkungan fisik, juga makanan nih. Iya. Nah, gimana nih ceritanya nih, Ayu Bunda? Iya, Bu Rara. Iya, Pak Yogi, kita itu mempunyai apa ya, Bu Dini namanya, Kebijakan. makanan, Iya. kebijakan Pelayanan sebenarnya. Pelayanan, Pelayanan, kebijakan ya, bukan pelayanan. pelayanan buat anak-anak. pelayanan memberikan anak-anak makanan yang sehat, toyib, dan insya Allah halal juga. Jadi ada makan ini ya di TK Ada. Islam Cendekia Muda ya? Iya. Jadi biasanya itu di setiap awal bulan orang tua sudah mendapatkan info kira-kira apa nih snacknya akan Menunya Oh, list ya, menu gitu kan ya? Ada menunya. dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ya Bu Dini Tapi ya. nggak bisa milih menunya. Iya, udah, nggak bisa udah milih. diberikan. Iya. Ya, Karena maksudnya sudah jadi Betul, jadi jadi pertimbangan sudah ya. jadi pertimbangan betul, sekolah. betul. Dan itu juga sudah ada pengukuran gizinya dengan tim catering yang sudah Iya. bekerja sama dengan sekolah. Lalu juga anak-anak juga dikenalkan dengan makanan-makanan yang seperti bubur lemu, Oh iya. bubur kacang hijau. Itu Iya. kan sebetulnya sehat Dari sekali ya Pak Yogi. raw food gitu kan ya, Betul, dari sayuran. betul. Iya, kayak dari gitu ya, sayuran dan buah-buahan. semua. Jadi ada beberapa anak nih yang awalnya tuh tidak mau mencoba. Iya. Aku tidak suka kacang hijau, aku tidak suka. Tapi karena melihat temannya mau, Iya. akhirnya mau mencoba Pak Yogi, dan akhirnya jadi suka ya. Sampai Bu Dini, drama ya. nangis-nangis Nah, gitu. itu tuh Ah, jadi itu biasa ya. Nah, Jadi sebelum makanan datang lagi nih, udah apa itu? Udah kayak Bu Guru, gitu. udah begitu Pak Yogi. Gitu. Biasa itu ya, biasa gitu. Betul, Ya. tapi dengan Tapi udah gitu nyobain. Nah, Lagi. Iya. enak gening gitu ya. walaupun Pak memang Yogi. prosesnya ya nggak Iya, sekaligus. Jadi betul anak sekali. coba dulu sedikit. Iya. Biasanya kadang sama bu gurunya kan kita sebenarnya mengejarkan mandiri Pak Yogi. Iya. Mulai dari makan pun mandiri. Oh, jadi sama makan sendiri juga. Iya, jadi kan anak-anak memang sekarang itu membuat tempat makan sendiri, tumbler sendiri. Jadi mereka ada beberapa makanan yang anak-anak mengambil sendiri, ada memang yang kami bagikan. Tapi Iya. saat makannya itu dicoba Coba sendiri-sendiri. sendiri dulu. Iya, salah satunya untuk tadi stimulus apa ya Bu Rara? Tangan, Tangan, ya, dari gitu. melatih Jari-jari tangan, tangan, betul, ya. jari-jari. Jari-jari. Oh. Jadi ada apa? Ada sesuatu yang kami coba ajarkan walaupun dari makan gitu. Ya Kalau- gini ayah bunda ya, jadi selama 2 tahun ini mungkin kemarin itu kita makannya ini di pembelajaran di rumah, belum lagi Iya. memang yang siswanya memang saat itu masih memang belum ada sekolah yang offline Iya, ya. betul. Dan kalau di sekolah itu memang dikondisikan ya bagaimana jenis makanannya, bagaimana juga tangan-tangan dan jarinya, sehingga Iya. memang itu jadi modal ya untuk nanti ke depannya si anak-anak ini, begitu ya Bunda Rara ya. Iya, Iya. tambahan sedikit Pak Yogi. Jadi kalau misalnya nih ayah bunda di rumah atau sahabat cendekia muda yang misalnya anaknya misalnya numpahin nasi nih Pak Yogi. Nah, ya misalnya nasinya Leheng Bu Rara, tumpah. leheng nasi. Mendingan nasi Bu Rara, bubur kacang ini mah. Luar Wah, biasa. ya, Kalau misalnya dinumpahin nasi nih Pak Yogi, nggak apa-apa anak-anak biar ambil satu, Oh, gitu. dibersihkan. Oh, nasi yang itu betul ya, yang berjatuhannya yang berjatuhan itu, jadi iya. mereka ambil sendiri. Biarkan mereka membersihkan sendiri Pak Yogi. Oh, luar biasa. Betul. Atau misalnya air yang tumpah, atau seperti yang tadi kata Pak Yogi yang kacang hijaunya tumpah, biarkan mereka yang membersihkan sendiri. Mereka ngebersihin sendiri. Mereka bersihkan sendiri. Wow. Tapi dibantu juga ya, Bu betul, Rara. mereka Iya. cuman bilang, Bu Guru tumpah, oke, nanti Bu Guru ambilkan tisunya, dan anak-anak yang mengelap sendiri. Ngelap Betul sendiri. Pak Yogi. Masya Allah. Jadi kemandiriannya itu pun bagian dibangun. kemandirian Betul. tanggung jawab gitu kan Iya, ya. Nah, betul. kalau di rumah kadang-kadang nggak tega ya. Tapi Ya, kalau di iya. sekolah justru itu dikuatkan. Iya. Justru kalau di Padahal sekolah itu kan anak-anak- modal ya. Dan di Modal sekolah ya, itu Bu. luar biasa sebenarnya, kadang orang tua suka kayak gini, bisa nggak ya, bisa. Betul. Padahal kalau udah sampai sekolah mah anak-anak teh hebat, Pak Yogi, Iya. hebat. Jadi mungkin ya karena itu dia kan melihat, oh teman saya juga mau melakukan, oh teman saya juga bisa, saya juga harus bisa kan, kayak gitu loh anak-anak ya. iya. Jadi otomatis dia tuh mau melakukan Masya gitu. Allah. Dan itu penting buat memang karakter dia. Nah, Iya. itu sebenarnya karakter yang kita kadang tidak menyadari. Bukan tidak menyadari karena saking sayangnya Betul, gitu. iya. Padahal Jadi, itu tadi diharapkan ya Bu Dini. diharapkan. Nah, Bu Dini Bu Rara, sahabat Iya. cendekia muda juga ingin tahu nih tentang katanya ada program assembly ini. Nah, gimana nih assembly ini? Wah, assembly ya. Jadi Pak Yogi, insya Allah, jadi assembly itu sebenarnya anak-anak akan mendapatkan 1 kali dalam 1 semester karena itu semester. bergantian. Iya, iya. Jadi dari mulai playgroup, level A, level B itu bergantian. Salah satu tujuannya itu menampilkan anak-anak untuk mereka lebih percaya diri.
Kadang kan anak-anak teh malu-malu gitu kan. Ini sengaja. Jadi Bu gurunya mulai dari ceritanya, mulai dari gerakannya, mulai dari lagu atau tariannya itu dibuat masing-masing oleh guru. Jadi insya Allah, dan kostum juga. Jadi anak-anak pakai kostum Pak Yogi sesuai nanti judul yang akan diangkatnya. Salah satunya kita di sini juga balik lagi ke tadi Gasan Education. Salah satunya untuk memberikan bahasa yang baik. Karena salah satu assembly ini kan berdialog juga. Jadi anak-anak mereka dialog. sudah bisa berdialog. Iya betul. Padahal TK gitu ini teh ya. TK Pak Yogi, alhamdulillah hebat-hebat Pak Yogi. Jadi memang kami ada waktu sekitar seminggu lagi Pak Yogi latihannya biasanya. Persiapannya itu 1 minggu. Nah itu nanti salah satunya kayak tadi dari dialog itu kita mengenalkan bahasa yang baik. Dari gerakan atau tarian kita mengenalkan tadi fisik yang kuat gitu kan. Terus dari sosialisasi yang baik sama teman-teman dan salah satunya empati juga karena kan nanti ada yang aku nggak mau jadi ini, aku mau jadi ini. Kalau enggak saat mau tampil temennya suka malu-malu, suka sama temennya diajak nari. Nah kemudian menampilkan tadi rasa percaya diri juga ke anak-anak karena tampil depan orang tuanya, jadi orang tuanya datang diundang gitu. Nah biasanya itu nanti dilakukan setiap 2 minggu sekali ya. Betul. Jadi 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Jadwalnya udah nanti kami. ada per kelasnya gitu. Iya, ada kelas-kelasnya itu biasanya nanti kami infokan atau kalau nanti ada perubahan kami infokan. Nah, assembly ini merupakan salah satu program yang kami angkat juga di TK Islam Cendekia Muda karena ini persiapannya pun sebenarnya dipersiapkan dengan matang walaupun sebenarnya kan suka ada program apa sih assembly sama ini kayak anak tampil di depan kelas apa bedanya gitu kan. Ini jelas berbeda karena mulai dari cerita, mulai dari tarian, mulai dari kostum itu dipersiapkan dengan matang dan ini merupakan salah satu bukan laporan evaluasi yang diberikan kepada orang tua bersama jadinya jadi kan kadang evaluasi itu bisa berupa yang tertulis pribadi. Nah ini yang bisa kita lihat bersama-sama sejauh mana nih biasanya kan kita mulai di bulan kedua ya itu biasanya untuk level yang level B dulu karena anak-anaknya lebih cepat beradaptasi. Sejauh mana nih anak-anak bisa tampil, sejauh mana nih anak-anak bisa menerima instruksi atau gerakan yang diberikan guru, sejauh mana nih anak-anak bisa berperan, ada bermain peran juga karena kan di sini. Nah itu merupakan stimulus yang kami berikan dalam berupa assembly, berupa games gitu. Penampilan, pertunjukan. Jadi gitu. si orang tua juga kita sebagai orang tua bisa melihat langsung bagaimana putra putrinya itu dia tampil, perform, gerakannya, apakah sudah percaya dia atau belum. Betul. Selanjutnya nanti bisa berkomunikasi dengan guru kelasnya untuk bagaimana profil dari putranya sendiri ya. Iya betul. Wah, karena biasanya setelah itu suka ngobrol. Alhamdulillah ya Bu Guru, anak saya mau tampil gini-gini. Kebanyakan nggak nyangka gitu ya. Iya. Padahal di rumahnya kadang kalau ditanya tadi belajar apa nggak tahu. Anak-anak kan kayak gitu ya. Tadi liatin apa? Nggak tahu, suka kayak gitu. Walaupun tadi ada yang masih malu-malu, tapi insya Allah itu kan kami stimulus terus supaya nanti karena anak itu kan proses ya Pak Yogi ya, jadi nggak bisa jeng-jeng langsung gitu enggak, tapi insya Allah diberikan stimulus yang luar biasa dari. Nah begitu sahabat Cendekia Muda, jadi di TK Islam Cendekia Muda kita bisa melihat bahwa implementasi dari Sirah Nabawiyah dan God Center-nya itu adalah bagaimana menciptakan putra-putrinya atau siswa-siswinya dia bisa matang dari segi kebahasaan, matang dari segi fisik, termasuk dari asupan nutrisinya juga ya. Betul. Sehingga ketika nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya di sekolah dasar, di SD, dia sudah siap untuk menerima ilmu dan memiliki karakter yang percaya diri, berani untuk berkomunikasi, dan itu menjadi modal dasar untuk mendapatkan stimulus di tahap selanjutnya. Iya betul. Menarik sekali ini ya. Kalau di antara sahabat Cendekia Muda ada yang tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang STK Islam Cendekia Muda, kemana nih Bu Dini, Bu Rara? Ayo Bu Rara. Oke. Mana ya kira-kira? Sahabat Cendekia Muda, ayah bunda yang ingin datang ke sekolah kami, mungkin ingin lihat-lihat juga Bu Dini ya, Pak Yogi, atau mungkin hendak kita punya free trial ya. Iya, kita punya free trial. Ada free trial free ya satu kali untuk anak-anaknya ya Bunda, boleh langsung datang ke Jalan Layar nomor 14 Arca Manik.
Nomor teleponnya disebutkan? Boleh. Nomor teleponnya di 727 8486. Oke Bunda, ditunggu ya. Ada ini juga loh Bu Rara, ada biaya khusus. Apa? Bukan biaya. Ada potongan biaya. Potongan mungkin ya, Bu Dini. biaya. Wah, asik nih. Itu untuk Spesialnya buat yang spesial, Sekali, betul Pak Yogi. Untuk ayah bunda yang kakak-kakaknya sudah pernah atau sekarang sedang Sedang. sekolah di SD, SMP atau SMA Cendekia Muda. Nah, untuk anak ketiga dan anak keempatnya ada potongan biaya loh. Ada harga biaya khusus. lain juga, tapi Apa tuh? nanti Bu Rara. Oh iya, iya. Datang ditunggu aja ya ke langsung sekolah. ke sekolah. Pokoknya ditunggu deh. Iya. Masya Allah, ini sahabat Cendekia Muda. Jadi kalau ingin yang tertarik dengan TK Islam Cendekia Muda, boleh langsung datang ke Jalan Layar nomor 14, ya. Dan tentunya tidak lupa untuk selalu mensubscribe dan juga mengetik like di channel YouTube Sekolah Islam Cendekia Muda. Dan terima kasih Bu Rara dan Bu Dini atas Sama-sama, waktunya. Pak Yogi. Insya Allah nanti kita akan undang lagi di sesi-sesi yang lainnya. Insya Allah. Terima kasih sahabat Cendekia Muda. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.